kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Saudara, mari kita saling mendoakan ya. Doakan juga saya perlu juga doa dari saudara ya. Kita saling mendoakan ya, saudara doakan saya supaya saya tetap sehat ya. Sebab hari-hari ini kesehatan saya agak terganggu ya saudara. Dan juga doakan supaya apa yang saya kerjakan benar-benar membawa kemuliaan Kristus. Ya saudara, juga doa untuk channel Galilea Network supaya banyak yang diberkati ya. Dan channel ini akan selalu menjadi berkat. Saudara juga mendoakan pengembalaan saya, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ya, dan Gereja Galilea Community of Christ. Saya aktif melakukan misi penginjilan ke daerah-daerah, dan saudara, kiranya saudara terus menopang saya ya. Saya butuh doa saudara ya. Semakin banyak orang berdoa, semakin kuat saya. Amin. Nah saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita masuki hadirat Tuhan sebelum kita masuki hari ini dengan segala kesibukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, yang rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami masih hidup, kami sehat, kami kuat, dan kami akan melakukan tanggung jawab kami, tugas dan kerja kami di hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah kekuatan kami untuk melangkah di hari ini, dan firman-Mu itu adalah pelita dan suluh bagi jalan kami di hari ini, di mana ketika kami melakukan tugas kerja kami tahu hari ini pasti ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi kami sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kalau Tuhan izinkan kami berhadapan dengan masalah, artinya ada maksud di balik semuanya itu. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah kami akan memperoleh berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Tentu damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berkati seluruh sahabat Galilea ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, iman mereka bertumbuh dan mereka semakin teguh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau katakan, mari kita fokus pada tujuan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini fokus pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sia-sia sebetulnya. Ya, saudara, mari kita lebih fokus pada tujuan yang daripada Tuhan. Ya, nah karena itu saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat di 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, saya selalu bilang bahwa Tuhan Yesus tidak mencari subscriber. Tuhan Yesus bukan mencari penggemar, fans, ya, tetapi Tuhan Yesus mencari pengikut untuk dimuridkan. Haleluya. Dan menjadi murid. Ya kan? Nah, saudara, jadi
kita harus tahu hal ini, bahwa Tuhan mau kita menjadi pengikutnya untuk dimuridkan, dan kita juga harus memuridkan orang lain. Nah, Rasul Paulus adalah teladan yang luar biasa dalam hal mengikut Tuhan secara total. Oleh karena itu dia bisa berkata pada orang percaya yang lain untuk mengikuti teladannya. Rasul Paulus tahu siapa dia dalam Kristus, dan dia menjalani gaya hidup yang kudus, sehingga orang-orang dapat mengikuti teladannya untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus sebagai juru selamat mereka. Rasul Paulus memiliki kualitas hidup yang menjamin keberhasilannya bersama Tuhan. Kita menemukan kunci-kunci kesuksesannya dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kualitas pertama yang menjamin kesuksesan bersama Tuhan adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan akhir. Dalam kehidupan dan pelayanan Paulus, dia fokus sepenuhnya pada Yesus Kristus. Yesus adalah segalanya bagi Paulus. Paulus adalah orang yang sangat berpendidikan, tetapi dengan semua pendidikan dan apa yang pernah diraihnya, dia berkata begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi bagi Rasul Paulus tidak ada hal yang paling penting dari semua kecuali Yesus Kristus. Amin. Nah, dalam hidup Rasul Paulus, dia boleh dikategorikan sangat sukses dan penuh kemenangan dalam Yesus Kristus. Namun dia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya kan? Paulus sedang berkata bahwa dia tidak mendapat apa-apa di luar Kristus. Haleluya. Ya kan? Jadi Rasul Paulus mau menegaskan bahwa di luar Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kerinduan dan tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkonsentrasi pada tujuannya dan ia meraihnya seperti yang dikatakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Nah, kita sebagai orang percaya harus juga memiliki kerinduan hati yang membara untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Bukan mencoba meninggalkan diri kita sendiri. Ya. Kita harus memfokuskan hidup kita dalam Tuhan. Dunia kita begitu cepat berjalan, sehingga jika tidak berhati-hati, kita akan bisa kehilangan hubungan dengan Tuhan. Untuk mendapatkan kebesaran bersama dengan Tuhan, waktu dan konsentrasi kita harus difokuskan pada sebuah tujuan. Tujuan bagi kita ya adalah Tuhan. Amin. Dan tentu kita akan melakukan semua kegiatan kita yang bertujuan pada kemuliaan Kristus. Amin, saudara.
Jadi saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari saudaraku yang kekasih kita mengikuti teladan Rasul Paulus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apakah engkau fokus pada tujuan Tuhan atau fokus pada tujuan dirimu sendiri? Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita memiliki kerinduan hati yang membara untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya katakan tadi, bukan mencoba meninggalkan diri kita sendiri, ya kan? Kita harus memfokuskan hidup kita di dalam Tuhan. Dunia kita begitu cepat berjalan, sehingga kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kiranya kegiatan dari channel Galilea Network setiap hari tayang Sahabat Galilea ini semakin mempererat keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Akan selalu mempererat hubungan kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan Tuhan semakin harmonis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami harus memiliki tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami harus fokus pada sebuah tujuan Tuhan, bukan tujuan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan jamah mereka yang sakit sembuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan buat promosi kepada mereka sehingga mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sakit-sakitan, yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti